Saudara, soal ujian ekonomi Indonesia di tengah eskalasi konflik antara Amerika Serikat Israel dengan Iran, kita akan bahas bersama Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, fraksi Gerindra, Muhammad Hekal. Selamat malam, Mas Hekal. Dan juga Direktur Ekonomi Digital Selios, ada Mas Nailul Huda. Selamat malam, Mas Huda. Selamat malam, Mbak. Baik, saya ke Mas Hekal terlebih dahulu. Mas Hekal, pemerintah ini memastikan ekonomi kita saat ini dibilang masih stabil di tengah perang yang makin memanas. Anda melihat hal yang sama juga? Ya, tentu kita berharap bahwa pemerintah selalu siap siaga untuk bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang sebetulnya ini kan sudah ada omongan-omongan, ancaman-ancaman akan terjadi, dan pada akhirnya terjadi. Memang amat sangat disayangkan bahwa terjadinya di bulan suci Ramadan, orang sedang beribadah, tiba-tiba kita juga kemarin lagi mengawali, saya malah lagi umroh itu pertama dengar-dengar ini ancaman tereskalasi begitu cepat, dan akhirnya malah berujung ke serangan yang begitu serius, dan akhirnya juga berujung ke harga minyak yang memang naik. Nah, kita sama-sama tahu di APBN kita itu kan harga minyak dipatok, bukan dipatok lah, diantisipasi di harga $70. Dan hari ini malah kita dengar udah tembus 100. Tapi kan angka ini angka yang terjadi situasional karena lagi ada terjadi pertempuran ini. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi lama, karena memang kita harus melihat juga situasi. Kita juga nggak boleh gegabah karena ada satu kejadian konflik terus kita terlalu reaktif. Nah, tapi kita harus, kalau menurut saya, pesan saya nanti kepada pemerintah, besok kita akan mulai masa sidang lagi, agar pemerintah harus bisa agile dalam mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap apa yang akan terjadi terhadap harga, karena ini akan mempengaruhi pada APBN kita. Iya, betul. Tapi Anda kan juga menilai bahwa saat ini pemerintah sudah dalam persiapannya, begitu ya. Tapi dari sisi Anda, apa sebenarnya indikator atau yang menandakan bahwa ekonomi kita ini memang baik-baik saja, Pak? Ya, kalau baik-baik saja ini kan sementara kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin ya, ini kan memasuki tahun kedua lah, kira-kira pemerintah Pak Presiden, Pak Prabowo, kita penerimaan pajak sudah mulai membaik. Memang kita untungnya ini nggak terjadi di tahun kemarin pada saat kita misalnya baru menerapkan sistem Cortex. Kita ingat di bulan Januari itu penerimaan pajak turunnya sangat drastis, sekarang sudah ada peningkatan sekitar 30%. Kita punya angka-angka fundamental sebenarnya cukup baik, kita punya PMI-nya juga masih positif. Indikator-indikator sebetulnya kalau nggak ada kejadian ini kita lagi agak cukup bersemangat. Ada beberapa hal yang kita lihat memang kita dengarlah ada rating yang negatif dari Moody's dan dari Fitch, tapi kalau menurut saya itu lebih banyak ke mungkin kita belum cukup baik lah menyampaikan komunikasi terkait dengan program-program prioritasnya pemerintah. Mungkin terkait BG, terkait dengan Danantara, dan itu kan tahun ini malah sebetulnya banyak sekali yang lagi mau ditingkatkan, misalnya investasi-investasi yang kita mau dorong dari Danantara. Tahun lalu kan investasinya belum sempat tereksekusi karena memang lagi pembentukan badannya sendiri. Nah, tahun ini baru mau pada dieksekusi. Nah, sayang sekali terjadi nih perang seperti ini kan kita sekarang harus hitung-hitung. Eksekusi investasi ini kan tentunya akan menggunakan uang dolar yang cukup signifikan. Pastinya akan ada pembelian dolar di bulan-bulan ke depan untuk kita memulai investasi fisik kita. Nah, ini kan sekarang kejadian bersamaan dengan harga minyak lagi naik. Nah, itu kan tentu harus kalibrasi kebutuhan dolar kita seperti apa. Hari ini aja kan kita sudah melihat bahwa beberapa hari belakangan ini rupiah kembali mengalami tekanan. Sekarang udah mungkin di 16.9-an, dan ini masih kita dilakukan intervensi yang saya dengar dari Bank Indonesia. Tapi kan pastinya ke depan ini juga belum ada tanda-tanda akan selesai. Nah, ini yang kita harus minta penjelasan yang cukup jelas dari pemerintah, langkah-langkah antisipatif seperti apa, stress test sudah dilakukan belum terhadap berbagai aspek yang harus dijaga. Nah, besok kebetulan kan kita masuk masa sidang lagi, dan kita masuk musim lebaran. Nah, itu mungkin kita akan habiskan untuk mendapat penjelasan dan memberi pesan-pesan bahwa ini memang harus kita jaga betul.
Oke, Karena ini mau baik. Lebaran kan sebentar lagi kita tahu akan ada Lebaran, orang-orang juga akan kembali Ya. berlibur lagi. Nah, harus ada yang jaga ini, jaga kandang ini. Nah, oke, Karena kan terkait hal ini kemudian Mas Huda yang saya tanyakan adalah gimana strategi yang paling cocok dilakukan oleh pemerintah? Ya, yang pasti Mbak, ini yang kita harapkan adalah ini kan kalau disampaikan oleh Mas Haikal ya, bahwa di sini ada Moody's dan sebagainya. Itu memang disampaikan bahwa memang masalahnya adalah di kebijakan pengelolaan fiskal kita gitu kan. Mm, Fiskal kita seperti apa sih yang dikritik gitu kan. Salah satunya adalah terkait dengan pengeluaran yang untuk program-program yang memang memakan porsi yang fantastis gitu kan. Misalkan MBG. Nah, ini juga seharusnya itu dibuka opsi untuk apa? Untuk bisa merelokasi MBG ini untuk mempertebal dari subsidi BBM. Karena kalau kita lihat, ketika kita cabut ataupun misalkan kita naikkan ya harga Pertalite, itu pasti akan mengguncang daya beli masyarakat. Ini akan menyebabkan dari sisi daya beli ini juga ya merosot lagi dan kemudian pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai gitu kan. Nah, ini yang memang yang pilihan paling logis untuk saat ini adalah merelokasi ataupun ya bisa kita bilang mempertebal untuk subsidi BBM dari anggaran seperti MBG dan sebagainya yang mm. saya rasa itu bisa dilakukan gitu. Oke, berarti Anda menilai bahwa memang perlu adanya realokasi anggaran ke yang lebih produktif. Salah satunya tadi MBG itu bisa dievaluasi kembali ya untuk saat ini. Ya, pasti harus dievaluasi terkait dengan anggarannya, Mbak. Dan kemarin sebenarnya sebelum Pak diklarifikasi sama Pak Purbaya ya, Pak Purbaya sudah menyatakan akan membuka opsi mengevaluasi dana untuk MBG dan juga membuka kesempatan untuk merealokasi anggaran MBG untuk ke sektor-sektor yang produktif dan Apa juga saja itu sektor yang yang produktif, Mas Huda? ya, misalkan kita bicara terkait dengan belanja modal ataupun kalau kita lihat sebenarnya untuk kondisi saat ini juga bisa dilakukan untuk merelokasi anggaran MBG untuk dia mempertebal subsidi BBM karena Oke, sudah subsidi pasti nih BBM. subsidi BBM pasti akan membengkak, Mbak. Nah, ini harus bisa diantisipasi gitu kan. Jangan sampai ini pemerintah menaikkan harga Pertalite yang pastinya akan kontraproduktif dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah yaitu tumbuh lebih cepat gitu ya, tumbuh di angka 6% ataupun 8% seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo gitu. Oke. Kemudian skenario apa yang kemudian harus disiapkan pemerintah merespons potensi krisis akibat perang ini? Kebijakan apa yang mesti dilakukan, terutama soal ancaman lonjakan harga minyak dunia? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan sebenarnya Mbak. Jadi kalau kita lihat kan fiskal itu kan terkait dengan penerimaan dan belanja negara gitu kan. Nah penerimaan ini saya rasa juga kita sudah hitung sebenarnya ketika tidak ada kenaikan harga minyak ya itu juga sudah cukup tinggi untuk defisit fiskalnya. Seperti APBN sendiri kan sudah di angka 2,6 sekian ya, 2,6 sekian persen dari PDB gitu kan. Nah, ketika itu digunakan asumsinya penerimaan negara kita tercapai. Nah, nampaknya kita melihat dari baseline tahun lalu itu nampaknya akan terjadi shortfall meskipun shortfallnya itu lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, ketika penerimaan negara tidak baik-baik saja Baik, ataupun tidak mencapai target, maka belanja juga harus dilakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian inilah oke. yang kita lihat realokasi anggaran-anggaran prioritas Pak Prabowo yang bisa Oke, direlokasi termasuk dengan MBG. baik. Terakhir, Mas Hekal, jadi seperti apa sikap DPR? Apa saran yang bisa disampaikan pada pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ini? Halo, Mas Hekal, masih bisa mendengar suara saya? saya ada yang memang kita belum cukup kebenaran. Oke, cukup Halo, silakan Pak. halo. Iya, silakan dilanjutkan, Mas Hekal. Ya, jadi memang kita ada pemikiran sebetulnya sebelum kita memasuki tahun ini, tahun lalu kita sudah di Komisi 11 ada memikirkan untuk membahas dengan Pak Purbaya beberapa skema untuk juga penghematan dari segi subsidi BBM. Sebagaimana kita ketahui, subsidi energi kita ini kan juga banyak yang nggak tepat sasaran. Sebetulnya itu mau kita bahas tadinya setelah
bulan puasa ini untuk kita lihat di mana yang tidak efektif mau kita efisiensikan supaya kita alokasikan ke yang benar-benar membutuhkan. Nah, di luar itu, kalau kita pun nanti akhirnya terdesak untuk kita harus melakukan beberapa penyesuaian, saya rasa kita itu yang saya tadi sampaikan, kita harus agile atau harus cepat tanggap untuk melakukan adjustment. Misalnya nanti kita ada berapa penghematan yang kita lakukan, tapi kembali lagi kita harus lihat efektivitas penggunaan APBN. Ya. Jadi apakah itu kita mau melakukan penghematannya di MBG, apakah kita mau melakukan penghematannya di bagian-bagian lain, ya tentu kita, itu yang saya maksud, kita mau lihat analisis senario apa yang sudah dibuat oleh pemerintah terkait efektivitas penggunaan anggaran, mana yang akan mempertahankan pertumbuhan paling baik, mana yang akan bisa menjadi penyangga untuk masyarakat, untuk daya beli dan seterusnya, mana yang secara paling efektif untuk kita penggunaan anggaran untuk kebutuhan masyarakat, itu yang kita lakukan. Ya. Nah, memang sementara tadi kita udah dengar Pak, saya minta waktu 1 bulan dulu. Nah, memang kita mulai besok akan mulai bersidang untuk beberapa hari ini. Baik. Tentu kita akan usahakan untuk minta penjelasan dari beliau supaya jangan sampai nanti kita nggak siap kalau sampai ada apa-apa. Baik, tentu program produktif yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ini yang dinantikan warga, terutama dalam mengantisipasi adanya potensi-potensi yang ditimbulkan akibat konflik berkepanjangan antara Amerika Israel melawan Iran ini. Terima kasih sudah berbagi informasi analisa Anda di Kompas Malam Kompas TV. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, fraksi Gerindra, Mas Hekal, dan juga Direktur Ekonomi Digital dari Selyos, Mas Huda. Salam sehat selalu.